Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan produk kami, yaitu proposal bisnis usaha Jenggo kerupuk jengkol dengan slogan bukan kerupuk biasa, ini kerupuk Jenggo. Dengan nama kelompok Andika Aditya Putra, Aprilia Safitri, Juniati Putri Melati, Seno Dewantoro, Alfi Syafira, Hanum Okti, Dina Khairunisa, Yupata Damerson, Rahayu Diah Lestari, Siti Latifah, Dwi Ayu Lestari, Nofsa Laila Ramadanti, Aptafi Jatullah, Muhammad Rafi Nabil, Mulian Dia. Berikut profil usaha. Nama usaha yang kami jalani yaitu kerupuk usaha Jenggo. Bentuk usahanya usaha mikro berbasis produksi makanan ringan. Bidang usaha kuliner makanan ringan tradisional modern. Produk utama yaitu kerupuk jengkol dengan 3 varian rasa, original, pedas, dan barbecue dengan harga jual 5.000, 10.000, dan 15.000. Selanjutnya deskripsi usaha. Kerupuk Jenggo merupakan inovasi cemilan lokal berbahan dasar jengkol yang diolah menjadi kerupuk dengan gurih dan teksturnya. Produk kami hadir dalam 3 rasa, yaitu original, pedas, dan barbecue dengan 3 ukuran harga Rp5.000, Rp10.000, dan Rp15.000. Jengkol yang digunakan telah melalui proses perebusan, perendaman, dan penggorengan sempurna untuk mengurangi kadar asam jengkolat, sehingga dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping jengkolan. Dengan kemasan yang higienis dan menarik, kerupuk Jenggo menghadirkan cita rasa khas tradisional yang tetap modern dan bisa bersaing dengan produk cemilan lainnya. Baik, di sini saya membacakan visi misi, yaitu visinya jadi produk camilan lokal yang inovatif, digemari masyarakat luas melalui cita rasa unik jengkol yang khas dan jual tinggi. Untuk misinya yaitu menghadirkan kerupuk jengkol dengan kualitas rasa terbaik melalui bahan baku pilihan dan proses produksi higienis. Yang kedua itu mengembangkan varian rasa kekinian agar sesuai dengan selera semua kalangan. Yang ketiga, meningkatkan minat masyarakat terhadap olahan lokal dengan kemasan menarik dan harga terjangkau. Yang terakhir yaitu menumbuhkan semangat kewirausahaan di kalangan mahasiswa melalui inovasi produk lokal yang bernilai ekonomi. Lanjut, ada struktur organisasi, yaitu dengan diketuai Andika Aditya Putra, dan ada tim penjualan yaitu ada Alfi Safira Aklia, Hanum Okti, Gina Khairunisa, Yupatra Damerson, dan tim operasional ada Aptafi Jatullah, Muhammad Rafi Nabil, Mulian Dia, dan tim keuangan yaitu ada Rahayu Diah Lestari, Siti Latifah, Dwi Ayu Lestari, dan Nofsa Laila. Di tim produksi ada Aprilia Safitri, Juniati Putri Melati, dan Seno Dewantoro. Berikut adalah tugas dan tanggung jawab Ketua. 1. Mengkoordinasi seluruh kegiatan usaha dari produksi, keuangan, hingga pemasaran. Kedua, mengambil keputusan penting dan memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana. Ketiga, menjadi penghubung utama antar divisi. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab penjualan. Yang pertama, melakukan promosi dan penjualan langsung ke konsumen. Yang kedua, mengelola media sosial untuk memperkenalkan produk. Dan yang ketiga, menyusun strategi pemasaran mingguan dan mencatat hasil penjualan. Untuk tugas dan tanggung jawab operasional, yang pertama, mengelola kebutuhan alat, bahan, dan sumber daya manusia. Yang kedua, melakukan riset pasar dan evaluasi kepuasan pelanggan. Dan untuk yang ketiga, memberikan saran pengembangan produk dan efisiensi kerja tim. Selanjutnya ada tugas dan tanggung jawab keuangan. Yang pertama, mengatur arus kas, mencatat pemasukan dan pengeluaran usaha. Yang kedua, menghitung modal, laba, serta membuat laporan keuangan mingguan. Yang ketiga, mengontrol penggunaan dana agar tetap efisien. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab produksi. Yang pertama, menyiapkan bahan baku, melakukan proses penggorengan dan pengemasan. Yang kedua, menjaga kualitas rasa, kebersihan, dan konsistensi produk.
Yang ketiga, melakukan uji coba varian rasa baru sesuai hasil riset. Analisis kompetitor, yang pertama ada kerupuk kulit, yang merupakan usaha lokal atau rumahan. Untuk jenis produknya itu camilan tradisional berbahan kulit sapi atau kerbau yang digoreng hingga renyah. Untuk harganya dimulai dari 5.000 sampai 10.000. Di sini keunggulannya itu memiliki rasa gurih dan sudah dikenal luas oleh masyarakat dan mudah ditemukan di warung serta pasar tradisional. Untuk kelemahan dari kerupuk kulit ini, kurang memiliki variasi rasa, biasanya hanya asin. Kemasan yang sederhana dan kurang menarik bagi generasi muda. Untuk analisis dan peluang bagi kerupuk jenggo ini memiliki pasar yang kuat tetapi kurang inovatif. Kerupuk jenggo bisa mengambil peluang melalui variasi rasa seperti original, pedas, dan barbecue, dan kemasan modern yang lebih menarik. Yang kedua ini ada keripik tempe atau singkong yang diolah oleh UMKM dan brand lokal. Jenis produknya itu camilan berbahan tempe atau singkong yang dijual luas di warung dan minimarket lokal. Untuk harganya sekitar 6 sampai 12.000. Dan untuk keunggulan dari keripik tempe atau singkong ini, bahannya mudah didapat dan disukai semua kalangan. Untuk teksturnya ringan dan mudah dimakan kapan saja. Dan untuk kelemahannya, produknya sangat umum dan banyak pesaing serupa. Rasa monoton dan sulit menciptakan keunikan. Untuk analisis dan peluang bagi kerupuk jenggonya ini lebih unggul karena memakai bahan jengkol yang unik dan jarang digunakan, serta memberikan sensasi rasa baru bagi konsumen. Yang ketiga ini merupakan snack pabrikan seperti Kitato, Kitela, dan Taro. Jenis produk dari snack pabrikan ini merupakan snack modern dalam kemasan besar dengan berbagai varian rasa dimulai dari harga 10 sampai 20.000. Untuk keunggulannya sendiri, mereknya terkenal dengan promosi besar-besaran dan rasa konsisten dan kemasannya profesional. Lalu ada keunggulan produk. Yang pertama ada bahan baku, di sini kita menggunakan jengkol asli pilihan, bukan bahan umum seperti singkong ataupun tempe. Lalu yang kedua dari segi rasa dan varian, memiliki 3 rasa yaitu original, pedas, dan barbecue yang disesuaikan dengan semua usia. Yang ketiga, ada keamanan dan kebersihan. Kerupuk jenggo ini diproses dengan cara direbus dan dikeringkan untuk mengurangi kadar asam jengkolat, sehingga aman untuk dikonsumsi. Yang keempat, dari segi harga yang sangat terjangkau, dimulai dari 5.000 sampai 15.000 rupiah, dengan kualitas rasa khas lokal. Yang kelima, dikemas secara modern dan higienis, memberikan kesan produk lokal yang naik kelas. Lalu yang keenam, mengangkat cita rasa khas Nusantara sebagai cemilan unik dan berbeda di pasaran. Selanjutnya, strategi bersaing kerupuk jenggo. Untuk dapat bersaing dengan kompetitor seperti keripik tempe, kerupuk kulit, dan snack pabrikan, kerupuk jenggo menerapkan strategi sebagai berikut. Jenis strategi yang pertama, strategi diferensiasi produk. Untuk bentuk implementasinya menonjolkan cita rasa khas jengkol dengan varian rasa modern. Kedua, strategi harga kompetitif, menawarkan harga terjangkau dengan kualitas tinggi. Yang ketiga, strategi promosi digital, promosi melalui media sosial, Instagram, TikTok, dengan konten ringan dan tester gratis. Keempat, strategi distribusi langsung, menjual di area sekitar pabrik, kantor, bazar, dan menitipkan produk ke warung lokal. Lalu yang kelima, strategi kepuasan pelanggan, dengan memberikan potongan harga untuk pembelian paket bundling
dan menjaga kualitas rasa di setiap batch produk. Next. Berikutnya ada di segmentasi pasar atau segmenting. Di sini ada 4 berdasarkan aspeknya. Yang pertama yaitu demografis, menyasar konsumen usia 12-50 tahun yang mencakup pelajar, mahasiswa, pekerja, dan ibu rumah tangga, baik laki-laki maupun perempuan, dengan pendapatan menengah ke bawah hingga menengah. Segmentasi ini dipilih karena kelompok usia tersebut gemar cemilan dan mampu membeli kerupuk jenggo dengan harga Rp5.000 sampai Rp15.000. Yang kedua ada di geografis. Ini fokus awal di area sekitar pabrik, sekolah, kampus, dan lingkungan perumahan, dengan rencana ekspansi ke wilayah Jabodetabek dan pasar online lainnya. Wilayah ini dipilih karena padat penduduk dengan kebiasaan jajan tinggi, cocok untuk produk cemilan lokal. Yang ketiga, ada psikografis, yaitu menyasar gaya hidup aktif yang suka mencoba hal baru dan gemar ngemil saat santai, sesuai dengan tren masyarakat muda yang senang bereksperimen dengan makanan unik. Lalu yang terakhir ada perilaku atau behavior, targetnya adalah konsumen dengan frekuensi pembelian mingguan yang mencari manfaat berupa rasa khas, harga terjangkau, kemasan menarik, dan berpotensi menjadi pelanggan loyal karena penasaran dengan varian rasa jengkol khas Jenggo. Next. Target pasar atau targeting. Yang pertama, pelajar dan mahasiswa dari usia 12 sampai 25 tahun. Alasan pemilihan yaitu sering membeli cemilan, sensitif harga, aktif di media sosial, strategi pendekatan, promosi di WhatsApp, TikTok, dan Instagram. Yang kedua, pekerja pabrik dan kantor, kisaran dari usia 20 sampai 45 tahun. Membutuhkan cemilan praktis saat istirahat kerja, strategi pendekatan, menitipkan produk di warung dan kantin area kerja, atau menawarkan langsung dari mulut ke mulut. Dan yang berikutnya, ibu rumah tangga dan keluarga, kisaran dari usia 25 sampai 50 tahun. Membeli untuk konsumsi keluarga, cenderung pilih produk aman dan higienis. Strategi pendekatan, promosi lewat bazar lokal, dan paket bundling keluarga. Selanjutnya ada penentuan posisi pasar atau positioning. Aspek yang pertama adalah identitas produk. Kerupuk Jenggo adalah cemilan lokal berbahan dasar jengkol asli yang diolah modern menjadi kerupuk renyah dengan rasa khas Nusantara. Yang kedua adalah diferensiasi produk. Menghadirkan 3 varian rasa modern, original, pedas, dan juga barbecue. Yang ketiga adalah nilai utama atau value proposition. Cemilan lokal yang unik, enak, dan kekinian cocok untuk semua kalangan. Yang keempat adalah citra yang diharapkan. Yang pertama, frekuensi pembelian adalah mingguan. Yang kedua, manfaat yang dicari adalah rasa khas, harga terjangkau, kemasan menarik. Loyalitas adalah potensial menjadi pelanggan tetap. Untuk yang terakhir, pernyataan positioning. Kerupuk Jenggo adalah cemilan lokal khas jengkol dengan rasa modern dan harga terjangkau, cocok dinikmati kapanpun oleh siapapun. Next. Selanjutnya, di bagian target penjualan, kami membuat perencanaan selama 7 minggu untuk memantau perkembangan produksi dan hasil penjualan produk kami. Pada minggu pertama, kami memulai dengan produksi awal sebanyak 10 piece untuk 3 varian rasa sambil membagikan tester kepada teman, kerabat, rekan kerja. Tujuannya untuk uji rasa dan mendapatkan feedback awal sebelum produk dijual secara luas. Kemudian di minggu kedua, kami mulai melakukan penjualan kecil ke rekan kerja, tetangga sekitar. Dari kegiatan ini, promosi dari mulut ke mulut mulai berjalan, dan mulai muncul minat pembelian dari orang-orang sekitar. Masuk minggu ketiga, kami melakukan promosi ringan melalui WhatsApp, Instagram. Hasilnya mulai ada pesanan online dalam jumlah kecil, dan produk kami mulai dikenal di media sosial. Pada minggu keempat, kami menambah stok untuk titip jual di warung kecil sekitar lingkungan kami. Strategi ini membantu memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan visibilitas produk di masyarakat. Selanjutnya, di minggu kelima, kami melakukan promo bundling 3 rasa untuk menarik pembeli mencoba semua varian sekaligus. Strategi ini cukup efektif untuk meningkatkan volume penjualan.
Kemudian di minggu keempat, kami melakukan evaluasi terhadap rasa dan kemasan produk. Tujuannya agar produk semakin baik dan siap bersaing di pasar lokal. Dan terakhir, minggu ketujuh, kami mengadakan promo loyalty berupa diskon kecil dan bonus bagi pembeli tetap. Hasilnya positif karena mulai terbentuk pelanggan yang loyal. Dari perhitungan, kami memperkirakan keuntungan margin sekitar kurang lebih 30% dari penjualan. Secara keseluruhan, total selama 7 minggu, kami berhasil memproduksi 145 piece dengan total penjualan 1.450.000 dengan total keuntungannya 435.000. Produksi kami ini dilakukan setiap minggu agar stok tetap segar dan tidak menumpuk, menyesuaikan dengan permintaan pasar. Selanjutnya pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai road mapping pemasaran selama 7 minggu untuk produk kami, yaitu kerupuk jengkol Jenggo. Tujuan utama dari roadmap ini adalah agar kegiatan pemasaran berjalan terarah, bertahap, dan terukur, mulai dari mengenalkan produk hingga membangun loyalitas pelanggan. Minggu pertama, uji rasa dan bagi tester gratis. Di minggu pertama, fokus kami adalah memberikan tester gratis kepada calon pembeli. Tujuannya untuk mengenalkan produk sekaligus mencari umpan balik langsung mengenai rasa dan kemasan. Promosinya dilakukan melalui tester dan review langsung. Kelemahannya memang belum ada penjualan karena masih tahap pengenalan. Namun hasil yang diharapkan adalah mendapatkan masukan penting untuk penyempurnaan produk sebelum dijual luas. Lalu minggu kedua, promosi di grup kerja dan lingkungan sekitar. Minggu kedua kami mulai melakukan promosi lewat grup WhatsApp dan obrolan langsung dengan teman kerja maupun tetangga. Fokusnya adalah menarik minat awal dari orang-orang terdekat. Meski masih bersifat offline dan jangkauannya terbatas, namun dari tahap ini diharapkan sudah mulai muncul pembeli pertama sebagai bukti minat pasar. Minggu ketiga, upload konten produk di Instagram. Selanjutnya di minggu ketiga, promosi mulai diperluas ke dunia digital, yaitu Instagram Story dan foto produk. Tujuannya untuk menambah awareness supaya semakin banyak orang mengenal Jenggo. Kelemahannya, dibutuhkan kreativitas dan konsistensi dalam membuat konten. Tapi hasil yang diharapkan adalah semakin banyak orang tahu dan tertarik mencoba produk kami. Selanjutnya minggu keempat, titip jual di warung kecil. Pada minggu keempat, kami mulai menjangkau pasar lokal dengan menitipkan produk di warung kecil. Media promosi yang digunakan adalah brosur kecil dan sistem konsinyasi. Kelemahannya tentu perlu kontrol stok dan kepercayaan dengan pemilik warung. Namun hasil yang diharapkan adalah terciptanya penjualan yang stabil di tingkat lokal. Minggu kelima, promo bundling 3 rasa. Minggu kelima kami mengadakan promo bundling atau paket hemat 3 rasa. Tujuannya untuk menarik konsumen baru dan meningkatkan penjualan. Promosi dilakukan secara offline dan online. Kelemahannya hanya pada pengolahan stok dan harga. Tapi hasil yang diharapkan adalah penjualan meningkat signifikan. Selanjutnya minggu ke-6, survei pelanggan. Minggu ke-6 kami fokus melakukan evaluasi pelanggan melalui wawancara langsung atau Google Form. Tujuan untuk mengetahui sejauh mana kepuasan pelanggan terhadap produk kami. Kelemahannya, tidak semua pelanggan mau memberikan feedback. Tapi dari survei ini kami bisa mendapatkan data penting untuk perbaikan rasa dan kemasan. Yang terakhir di minggu ke-7, promo loyalty atau giveaway. Dan terakhir di minggu ke-7 kami mengadakan promo loyalty berupa diskon kecil atau giveaway. Fokusnya adalah menjaga hubungan baik dengan pelanggan lama. Promosi dilakukan secara online melalui Instagram. Meski membutuhkan sedikit biaya tambahan, tapi hasil yang diharapkan adalah terbentuknya pelanggan setia yang akan terus membeli dan merekomendasikan produk kami. Secara keseluruhan, roadmap ini mengikuti alur pemasaran dan pengenalan produk, menarik minat, membangun kepercayaan, hingga menciptakan loyalitas pelanggan. Next. Selanjutnya yaitu saluran distribusi. Ada beberapa poin. Yang pertama itu adalah penjualan langsung
dan penjualan tidak langsung. Kalau penjualan langsung itu kita bisa di area pabrik, teman kerja, tetangga, ataupun bisa orang tua, bisa kita coba untuk jual gitu. Terus dijual mungkin di setiap minggu dengan target pasar tadi, dengan stok terbatas yang di minggu awal. Terus ada yang kedua, titip jual di warung ataupun kantin atau rumah makan. Mungkin di warung Padang bisa untuk tambahan lauk kerupuk tersebut gitu. Terus sistemnya bisa bagi hasil sederhana, mungkin bisa menaikkan harga jualnya di warung tersebut gitu. Mungkin bisa dikirim tiap minggu ataupun apabila produk tersebut sudah habis atau sudah tidak layak untuk dimakan lagi gitu. Terus untuk penjualan tidak langsung itu bisa secara online, bisa melalui Instagram, WhatsApp, ataupun TikTok, ataupun web, bisa dilakukan. Mungkin bisa dilakukan juga di satu objek penjualan online, mungkin bisa dipromosikan secara ringan juga dengan open order, bisa langsung via DM ataupun bisa kontak langsung ke penjual gitu. Terus komunitas lokal bisa juga seperti tadi di grup WhatsApp kerja atau teman, grup SD, SMP, SMA, kuliah gitu. Mungkin bisa juga itu hal yang kecil. Mungkin untuk lingkup yang lebih besarnya mungkin grup-grup kerja gitu. Terus promosinya mungkin secara informal atau bisa dengan dengan tester secara gratis untuk merasakan cita rasa jenggo tersebut gitu. Nah, mungkin itu untuk saluran distribusinya. Mungkin dengan perkembangan teknologi tersebut bisa lebih lanjut mungkin. Terus di sini mungkin penutupnya kerupuk jenggo ini kami akan membuktikan bahwasannya makanan tradisional yaitu diproduksi dari jengkol, yaitu framingnya bahwasannya produk lokal tersebut kita akan buat rasa yang unik seperti ada varian tadi, yaitu bisa secara original, pedas, barbecue dengan rasa yang berkualitas dan enak gitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa mencapai target pasar kami atas produk tersebut gitu. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.